Ribuan warga mengepung kantor Gubernur Sumatera Utara. Teriakannya satu, tutup PT Toba Pulp Lestari, perusahaan pulp yang katanya lestari, tapi meninggalkan jejak sakit hati di tanah adat dan hutan yang makin menipis. Di balik semua itu, bayang-bayang satu nama selalu muncul, Luhut Binsar Panjaitan, sosok yang punya jejak panjang dalam bisnis pulp dan kertas. Hutan boleh gundul, tapi jaringan kekuasaan tetap rimbun. Faktanya, Kementerian Kehutanan sudah turun tangan, 167.000 hektar konsesi TPL dievaluasi, tapi dari semua itu, cuma 46.000 hektar yang benar-benar digarap. Sisanya, kawasan abu-abu, separuh izin, separuh konflik. Rakyat berteriak soal tanah adat dan air Danau Toba yang tercemar, sementara elit berdebat soal izin dan investasi. Ironinya, bisnis lama masih lestari, tapi keadilan di tanah Batak tetap punah. Danau Toba pun menangis, bukan karena hujan, tapi karena serakah yang tak pernah padam. Abang viral kan, abang kasih tahu semua nggak apa-apa. Yang parah Kota Lintang bawah ini, bang tengok. Jangan nggak sampai kemari. Anies Baswedan yang nyampe kemari tidur di atas kayu ni. Biar tahu Pak Prabowo. Itu bang kan? Itu tempat pompong tuh. Ini seksinya bang. Cuma berbaris becak ni bang. Di bawah ni becak semua bang. Seksi yang nampak ni. Ini becak semua ni. Kereta banyak bang sama becak. Orang ni rumah berbaris ni bang. Banyak rumah di sini. Banyak sini rumah Pak ya? Banyak bang. Mak kadang itulah bantuan nggak tersalurkan sampai kemari karena tahan orang bang. Cuma di sini bang ada turun orang besar. Wakil rakyat tuh sewaktu rakyat butuh bantuan kemana? Setelah 2-3 hari baru datang orang. Ini buat apa? Abang rekam aja. Abang kasih tahu sama Prabowo nggak apa-apa. Ini ulah-ulahan anak-anak buah Pak Prabowo ditanamnya sawit, ditumbangkan kayu, hancur semua rakyat. Kita tengok ada dibantu nggak? Jangan ngomong aja pandai dari sosial media, ngomong pidato di TV, betul bang? Betul. Tolonglah Pak Prabowo tengok. Jangan tengok di Kota Lintang, pergi kecamatan Aceh sampai kabupaten dan Ceteme yang bapak tengok lalu melalui dari udara, dari darat. Yang parahnya tengok sekarang di sini nomor 1 Kabupaten Aceh Temeyang cuma parah di sini, lain nggak ada. Nomor 2 P6 seberang bang, habis rata. Biar tahu Pak Prabowo, abang viralkan tuh. Kalau bapak mau cari alamat saya, Usman. Ini tengok anak-anak saya, sampai bini saya udah hampir gila. Ini baru sadar bang. Kasih obat ini, obat itu 10 hari ini bini saya. Nur Aini namanya. Abang viral kan, abang kasih tahu semua nggak apa-apa. Yang parah Kota Lintang bawah ini bang tengok. Jangan nggak sampai kemari. Anies Baswedan yang nyampe kemari tidur di atas kayu ni. Biar tahu Pak Prabowo. Jangan tengok melalui atas saja ditengok. Saya berdiri tengok yang nggak kena bang. Yang nggak kena dia datang kunjungi itu apa? Aku pun kadang pening tengok presiden kita. Betul. Bang tengok ni. Ini bukan kayu, bukan air, bukan api. Kayu turun. Rumah hancur. Kalau di sana apa? Ditengok orang ngungsi. Ya, sebelum tidur dengan ngantuk parah sih. Cuman pengen ngebandingin. Tahu nggak ini apa? Pengen ngebandingin dengan gundulnya hutan di Hulu Selima Punggak-Punggak di lokasi tambang PT DPM. Tapi ini bukan itu lagi lokasinya. Ini tuh Batang Toru guys. Batang Toru ya, Tapanuli Tengah. PT Martabit nih, tambang emas nih. Kelihatan kan? Keren. Kaya lah ini yang punya tambang nih. Sama yang pada kerja di sini kaya raya lah. Ada lah berapa puluh kilo emasnya di rumah kali ya. Nah ini nih. Ini pasti di dataran tinggi lah ya, di hutan lindung ini. Itu, ini tadi aku coba cek kondisinya itu persis tuh 25 November 2025. I'm trying to find out, cari segundul apa. Gundul ya, cuman ini karena kejadian banjir parahnya Batang Toru ya. Nih, ini Batang Toru nih. Ini sungainya kan ya, yang masih
Kelihatan tuh. Satelit bisa nangkap. Habis. Tuh, sungainya berlumpur. Tuh, Trans Sumatera tuh. Ya mungkin enggak hanya efek dari penggundulan di sini, PT TPL juga pastilah. Nanti kita lihat sekitarnya. Tuh, Batang Toru. Banyak banget yang gundul-gundul nih. Tahap aja lah ini kan. Tak mungkin lah kan keluarga-keluarga kecil yang gundulin ini kan. Udah pastilah korporasi besar. Tuh, habis semuanya, habis. Ini apa lagi nih? Emang udah hancur sih hutannya. Tuh, habis tuh. Mana gini? Selumut. Tuh, si Bolga di sini kan ya? Ini kayu ini pasti udah ratusan tahun kan? Wah, ini udah di atas 400 tahun. Apa rasanya ya makan di atas meja 5M ya? Mari kita coba ya. Coba ketawanya sekali lagi, Pak. Jadi ada meja antik ya. Katanya harganya 5M, Pak. Ya, habisnya 5 miliar. Habisnya 5 miliar. Meja yang mana? Ini. Ini. Oh my god. Tapi ini bagus banget. 99,9% pasti lubang. Tapi meja ini nggak ada lubangnya. Full. Kok bisa? Karena dia grow 1 tahun 0,1 mili. 1 mili per tahun. 1 mili per Jadi ini tahun. sangat padat. Wow. Ini Karena tadinya whole kayu kan? Kayu pohon kan? pohon. Ini unik, ini nih sebenarnya bagian dari sumber daya alam yang jarang orang tahu nih. Ini kayu ini pasti udah ratusan tahun kan? Wah, ini udah di atas 400 tahun. Kira-kira 15 tahun yang lalu tuh ini nggak populer kayu ini. Jadi orang tuh lebih populer jati, Iya jati biasanya kan? ebony, gitu kan. Jadi nggak populer. Tapi terakhir-terakhir malah kebalik. Ini yang lebih antik daripada. Jadi banyaknya orang-orang zaman dulu di Jawa itu ditaruh, dikubur kayunya. Oh gitu, kenapa dikubur? Dikubur. Bisa sebagus ini padahal. Buat simpenan, nanti udah ada yang nawar gitu, dia keluarin, udah kering, baru dijual lagi, baru dibeli. Bahkan ini guratan-guratan sampingnya ini masih ngeri banget ini ya. Ya Mas, kita bikin senatural mungkin ya. Gila ini guys. Heeh. Meja 5 miliar begini modelnya ini. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan gunung. Teman-teman, setelah kurang lebih 3 hari saya berada di wilayah bencana, ada satu hal yang membuat saya ini penasaran kenapa tidak ada kurma di posko-posko itu. Padahal kalau kita melihat kondisi di lapangan, itu di desa-desa yang terisolir itu mereka rata-rata tidak ada listrik, kesulitan air bersih, dan tidak punya gas, tabung gas. Jadi sulit kalau mereka harus mendapatkan beras lagi atau mie instan lagi dan sebagainya. Maka hal yang menurut saya strategis untuk kita bagikan ke mereka adalah kurma. Karena kurma ini makanan siap santap dan dia bisa bertahan lama. Kalau kita kirim buah cepat busuk, sayur cepat busuk. Tapi kalau kurma, dia bisa bertahan lama dan memiliki protein tinggi serta memberi energi yang memumpuni atau yang sesuai untuk korban di sana. Dan saya dihubungi oleh salah satu
supplier kurma dari Palestina, kurma Mejol, namanya Waton dan Kufiyeh dari Palestina, dan dia berkomitmen bersama lembaga INH berkomitmen untuk menyumbang senilai 50 juta rupiah, Masya Allah, dari Palestina untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat. Dan tentu kita akan lengkapi itu, ya, beliau sumbang 50 juta dalam bentuk kurma, dan kita akan kirimkan untuk tahap pertama, kita akan kirimkan sekitar 5 ton, insya Allah Ta'ala, dari sumbangan teman-teman melalui lembaga INH. Jadi ada 2 jenis, satu kurma Waton, satu lagi kurma Kufiyeh. Dua-duanya itu level premium, dan bedanya kurma-kurma Mejol dari Palestina dengan kurma-kurma lain itu ya dari negara-negara lain, ini ukurannya yang luar biasa besar sekali. Saya termasuk sering mengkonsumsi kurma. Kita lihat ini gede banget ini. Ini makan 3 aja kita udah kenyang luar biasa, dan sekali lagi ini bisa bertahan lama, Masya Allah. Jadi teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada Waton dan Kufiyeh, brand kurma ini yang ikut membantu meringankan beban saudara kita yang ada di Sumatera korban bencana banjir bandang ini. Dan buat teman-teman juga yang mau ikut sumbangsi mengirimkan kurma Waton dan Kufiyeh Mejol dari Palestina ini, kita membuka seluas-luasnya peluang buat kalian berkontribusi untuk korban bencana di Sumatera. Dan yang menarik teman-teman, kurma ini murni dari Palestina, dari satu kota namanya Ariha atau Jericho. Ditanam di tanah yang berkah, yang kita harapkan keberkahannya ini sampai ke tubuh warga saudara kita yang ada di Sumatera, sehingga bisa menjadi energi dan keberkahan yang menyatu dengan tubuh mereka, sehingga mereka bisa bertahan insyaallah ta'ala. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Perusahaan ini ngejek. Oh, maju. Prabowo pembunuh, Prabowo penjahat kemanusiaan, Prabowo tangannya paling berdarah. Perusahaan-perusahaannya di Aceh lah salah satu penyebab bencana alam di Aceh. Pemerintah sekarang ini terus membagikan lewat SK pengelolaan hutan untuk perhutanan sosial. Saya selalu kejar terus Menteri Kehutanan, segera bagi-bagikan hak pengelolaan, SK pengelolaan, jangan yang dibagi itu ke yang gede-gede terus. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Terjadi lagi longsor ya di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah 5 Desember 2025. Nah, ini bukan AI ya, saya kasih tahu ya, buka mata kalian, lihat sendiri ya. Ini kita kasih lagi update 4 Desember 2025 Aceh, Sumatera, Indonesia. Ini negara tercinta kita, Indonesia ya. Ini bukan AI, sekali lagi buka mata hati kalian, lihat baik-baik ya. Jadi ini kondisi Aceh dari atas helikopter, kita ambil video masih seperti ini ya, masih miris. Jadi
bagaimana perasaan ya warga di sana yang katanya daerah ini masih aman-aman aja ya, bukan daerah terisolir. Lihat matanya baik-baik ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Mungkin ada sebagian orang ini bukan daerah yang terisolir, tapi kita lihat sama-sama ini kenyataannya. Bagaimana mereka itu bisa bertahan. Sudah hampir 2 minggu ya, mereka itu kelaparan banget. Miris banget sih dengan kondisinya seperti ini ya. Mereka itu berjuang ya demi untuk mendapatkan sembako, bantuan dari teman-teman. Saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik, karena sekarang eranya sudah berubah. Saya ulangi ya, eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Akan datang satu masa. Saya ulangi, sayati alaikum zamanun, akan datang satu masa. Cirinya, taqarrabuz zaman. Waktunya akan terasa begitu cepat. Kayaknya baru sebulan padahal sudah setahun. Redaksi nabinya begini bahasa Indonesianya. Setahun akan terasa seperti sebulan. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, sudah datang belum? Nah, tanda yang kedua, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik di handphone sudah datang. Sudah kejadian belum? Nah, saat itu terjadi, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Hati-hati kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Tipu menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoaxnya makin banyak, fitnahnya makin banyak. Dan itu merata. Bisa di rumah tangga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan, bisa di kehidupan dunia secara global. Kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua amalan saja. Saya ulangi ya, jaga dua amalan saja. Satu, mohon jaga jangan tinggal sholat. Itu pesan saya. Yang kedua, mohon upayakan, saya ulangi, mohon upayakan selalu ingat zikir untuk wafat.